Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Saudara-saudara semua yang berbahagia, kita lanjutkan cerita yang ke-10. Diceritakan bahwasanya dulu Dhunnun al-Misri, ini yang juga pernah kami ceritakan. Dhunnun al-Misri adalah orang yang ketika mendapati mayat yang telanjang di tiang, di bawah tiang masjid. Ini lagi cerita dari Dhunnun al-Misri, karena memang Dhunnun al-Misri ini tokoh besar, ulama besar, tokoh besar yang sering menceritakan dari pengalaman pribadinya. Shahibul Hikayah. Dhunnun al-Misri ketika dia berburu ikan di laut bersama putrinya, dia telah menebarkan jaring bersama putrinya. Kemudian dia dapati ikan, pagi-pagi hari dia dapati ikan. Ketika ikan itu sudah didapat, kemudian diangkat, akhirnya putrinya ini kemudian mendekati ikan-ikan itu. Dan dilihatlah ikan-ikan itu, ikan kan sudah biasa, mulutnya kan bergerak gini. Dia mendapati ikan itu menggerakkan bibirnya, kedua bibirnya, mulutnya digerak-gerakkan. Akhirnya ikan yang masih menggerakkan bibirnya itu kemudian dijatuhkan lagi sama putrinya ke laut. Ikan yang masih hidup dijatuhkan lagi ke laut. Akhirnya Dhunnun al-Misri berkata kepada putrinya, "Loh, putriku, kenapa? Apa yang kau lakukan ini? Kita sudah susah-susah payah menangkap ikan. Kenapa ikan itu kemudian kau lemparkan lagi ke laut?" Putrinya Dhunnun al-Misri ini berkata, anak perempuannya ini berkata, "Wahai ayahku, ikan-ikan ini sedang berzikir kepada Allah. Dia menggerak-gerakkan bibirnya, zikir kepada Allah. Dan aku tidak mau makan makhluk yang sedang berzikir kepada Allah." Nah, terus kita bagaimana? Harus kita bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tawakal saja kepada Allah. Allah nanti akan mengirimkan atau memberikan kita makan yang kita tidak bisa tahu dari mana arahnya. Ya, oke lah kalau begitu. Akhirnya ayahnya kemudian dan putrinya ini mengajak pulang. Ada diajak pulang, akhirnya pulang tidak jadi berburu ikan, gara-gara ikannya menggerakkan kedua bibirnya. Nah, akhirnya dari pagi sampai siang belum juga dapat makanan, tawakal terus sampai sore juga belum dapat makanan. Akhirnya setelah sholat isya baru ada hidangan yang turun dari langit, dari berbagai aneka ragam hidangan. Dan ini dialami sampai 12 tahun. 12 tahun seperti ini. Jadi setiap malam setelah sholat isya itu ada hidangan yang turun dari langit. Dhunnun al-Misri mengira bahwasanya hidangan-hidangan turun ini karena memang karomah beliau. Karena memang bagaimana sholat beliau, bagaimana puasa beliau, puasa sunnah beliau, dan amal-amal baik lainnya. Tetapi pada suatu hari putrinya telah meninggal dunia.
ketika putrinya meninggal dunia, hidangan-hidangan itu sudah tidak turun lagi dari langit. Dunun al-Misri baru tahu, baru sadar bahwasanya karomah yang berupa hidangan turun dari langit itu bukan karomah daripada Dunun al-Misri, tapi itu adalah karomah putrinya. Nah, inilah teman-teman, sahabat-sahabat semua, salah satu daripada tawakal kepada Allah. Contoh tawakal kepada Allah. Jadi Allah ini akan memberikan kita, rezeki kita tidak akan pernah hilang. Rezeki kita tetap akan kita dapati kalau kita bisa tawakal kepada Allah. Tapi kalau makomnya belum makom tajrid, ya kita berusaha dulu, baru tawakal kepada Allah. Cukup sekian cerita dari kami, mungkin bisa diambil manfaatnya, diambil hikmahnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik. Allahumma akhrimna ladzatal ma'siyatik warzuqna ladzata ibadatik ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يا عظيم أنت العظيم